Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata rohani, membuka mata batin, membuka mata kolbu untuk mendapatkan cahaya ilahi atau nur ilahi. Dan semoga dengan keterbukaan mata kolbu ini kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Marilah kita belajar bersama untuk malam ini dengan topik nalar ayat-ayat semesta sebagai ulul albab. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Jagat Raya ini bumi kita hanya kecil, ya, dan dalam bumi pun itu terjadi beberapa hal, baik itu musim ataupun yang lainnya. Maka kita hidup di sini itu sangat-sangat bersyukur, Pak. Kalau Bapak Ibu melihat berita-berita, ya, misalnya kalau di Amerika Serikat itu saya mendengarkan VOA. Di sana ada tempat yang musim dingin itu minus 20 derajat. Jadi dingin sekali. Terus dalam keadaan listrik padam. Untuk penghangatan ruangan itu diperlukan sekali. Padahal di sana ada yang namanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sepuh hidup sendirian di rumah. Sehingga yang terjadi itu banyak korban, terutama yaitu tadi yang sendirian sudah tua, tidak bisa ini itu dan lain sebagainya karena kedinginan. Ya. Belum lagi di sana musim dingin, ada musim panas kemarin, ya, di Filipina, di Thailand dan lain sebagainya itu sampai 48 derajat Celcius. Padahal di sini paling 34-33 paling panas. Nah, itu perlu sangat kita bersyukur hidup di Pulau Jawa ini. Nah, oleh karena itu hal-hal yang demikian itu memang perlu. Kenapa? Ya, bumi kita seperti itu. Ya, karena memang kesalahan manusia sendiri yang kadang merusak lingkungan, seperti berita yang paling up to date dari Padang Panjang, Sumatera Barat, itu kan setelah erupsi Gunung Merapi, ya, lantas lahar dingin larut ke bawah dengan batu-batu yang besar, ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke gunung, lihat sungai itu. Kalau di sini ngerti ini Sungai Bengawan, enggak tahu Sungai Batu, Pak. Kalau saya itu yang namanya Kali Progo itu muaranya kan di Gunung Sumbing. Di sana itu batu dari atas itu besar-besar, ya, sak mobil-mobil itu. Kalau banjir ya keli sama pasir. Nah, itu. Di sana kan karena lahar dingin kan seperti itu, pasir, lumpur, ya. Karena laharnya sudah dingin, kemudian batu-batu besar. Kalau benar lihat laporan TV itu kan di depan masjid ada batu besar berapa itu kali dari atas. Nah, itu kenakan orang kan juga seperti apa. Nah, ini
kita diberikan keselamatan, diberikan kedamaian. Ini suatu anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Nah, marilah kita beranjak sana, berselancar melihat ayat Allah, ya, karena Islam yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala itu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah lengkap dan sempurna serta sesuai fitrah kejadian manusia. Sementara kejadian manusia yang serba indah ini dihiasi dengan anugerah akal oleh Allah kepada manusia untuk berpikir. Nah, jadi anugerah yang paling indah itu akal, bisa berpikir, Pak. Tapi kadang karena manusia kesadaran rendah, akhirnya yang terjadi dia bisa merusak. Maka kan saya gambarkan kita ini pikiran di tengah, ya. Ya, tolong perhatikan saya, pikiran di tengah, di kanan ada kesadaran, di kiri hawa nafsu. Nah, kalau pikiran ini yang menjadi driver ini yang kanan, yang kesadaran, kita bekerja dalam keadaan sadar, bernapas dalam keadaan sadar. Kalau Pak Guru, Ibu Guru mengajar dalam keadaan sadar, Bapak-bapak bisnis dalam keadaan sadar, ini bisa menyetir pikiran. Tapi kalau pikiran ini disetir oleh hawa nafsu, ya, bekerja inginnya cepat dapat, entah itu haram, halal, tidak peduli. Terus kemudian suka jalan pintas, ini nafsu-nafsu yang kurang baik. Sehingga kalau pikiran ini sudah disetir oleh yang kiri, yang hawa nafsu ini akan berbahaya. Terjadi beberapa kriminal itu karena pikiran yang di sini tadi disetir oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu sudah ditumpangi oleh bersatu dengan iblis. Nah, itulah yang sangat berbahaya. Maka kita kajian ini sebenarnya untuk kesadaran ini bisa menjadi sopir, menjadi driver, mengarahkan pikiran supaya kita dalam keselamatan. Nah, itulah akal yang harus kita gunakan. Berpikir, ya. Kita juga alhamdulillah kajian itu juga termasuk berpikir, ya. Kecuali kalau pas ngantuk. Kan ngaji itu kan berpikir, Pak. Kecuali kalau pas ngantuk. Tapi nek ngantuk terus nek ngantuk mak teklu meneng wae niku. Tapi nek mriki mboten enten sing biasane enten kidul mriku kula sok ngantuk mak teklu ngono iki lha kok meneng wae. Bisa. Ya, ini yang populer biasanya waktu luang itu kesehatan, dan waktu luang itu sok dilirwakkan, ya, apa istilahnya tidak dikatekke kan gitu. Maka tadi kita suruh berkesadaran, selalu kesadaran itu menyetir. Kita berkedip sadar, bicara sadar, itu kan nanti akan diri kita itu selalu waspada, kan begitu. Ini gelombang otak kita, ya, kita lewati. Kita lihat dulu dalam surat 10 ayat 109, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watabi ma yuha ilaika wasbir kata yahkuma yahmaullahu wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu, dan sabarlah, tabahlah hingga Allah menghukum, dan dia sebaik-baik hakim. Nah, kita dalam berselancar melihat ayat yang diwahyukan itu, kita harus sabar, ya, wasbir, ya, untuk mendapatkan hidayah dan lain sebagainya itu kita memang sabar, ya. Karena kadang kita ini kan yang kurang penting kita perhatikan, tapi yang penting kadang tidak dilakukan, misalnya gitu. Jadi misalnya ada anak sekolah ataupun mahasiswa, dosennya besok ujian, mengatakan besok ujian ini kan, kalau anak yang tadinya awal-awal peristiwa awal itu belajar senang saja, wah besok ujian saya sudah siap. Tapi bagi yang awal-awal belum belajar, ya, diumumkan besok ujian itu, ya, istilahnya agak kurang siap, ya.
kecewa, istilahnya ya apa ya, gelo gitu loh. Gelo itu bahasa Indonesia apa, Bu? Ya kecewa. Jadi gelo ra sinau ngoten lho maksudnya. Ya. Sing digelo niki ora kok ujiane tapi gelo ndek ben ra sinau. Termasuk kalau ada anak menginjak remaja dewasa itu ada lowongan. Kemudian syaratnya ini ABCD, 4 misalnya. Nah yang satu tidak bisa karena dia mungkin waktu dulu malas, sekolahnya malas dan sebagainya. IP-nya cuma 2,5 padahal kelulusannya yang diminta IP 3,5 misalnya. Dia gelo. Kenapa dulu saya tidak belajar ya padahal itu harusnya bisa. Nah, maka yang namanya gelo itu adalah peristiwa awalnya bukan kejadiannya. Termasuk nanti kalau ada ayat orang yang gelo ya. Wah ini kok cukup kiamat misal gitu. Harusnya kita bangkit kesadaran tidak bangkit-bangkit. Nah itu nanti gelo. Gelonya apa? Kok saya tidak bangkit kemarin-kemarin gitu loh Mas. Jadi disinilah kita memang perlu kesabaran. Berpikir itu mengikuti wahyu ya. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dia karena adalah hakim yang sebaik-baik. Tadi ayat tadi ya. Ibu bapak yang saya hormati dan sahabat semuanya, sebenarnya di dalam Al-Quran itu sendiri sudah terkandung ilmu sains dan teknologi yang hanya menunggu untuk dikaji dan dikembangkan oleh kita yang memahami dan mengamalkannya. Setiap ayat yang terkandung di dalamnya mempunyai maksud dan makna yang tertentu yang perlu digali, diteliti dan direnungi. Sebab Al-Quran adalah sumber ilmu, pengetahuan yang terbesar dan terpenting. Jika tidak, mutiara Al-Quran itu tidak akan tidak dapat menunjuki. Istilahnya ya cuma teori, tidak lanjuti. Karena memang isinya ya sangat luar biasa ya. Misalnya saya contohkan ya. Dalam Al-Quran itu di dalam surat Mursalat ayat 33 ya, karena kita kan topiknya berselancar untuk melihat ayat-ayat semesta. Di situ disebutkan intoliku ila dilim di salasi su'ab. Pergilah ke planet yang mempunyai 3 lingkaran. Ternyata para ahli menemukan planet yang ada 3 lingkaran ya, dari Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, itu yang ada lingkarnya itu setelah dipoto itu Saturnus. Berarti ayat ini kan memberi stimulan. Loh, kalau bisa kamu berjalanlah loh ke orbit Saturnus sana itu. Berarti kan ini mengandung ilmu yang sangat tinggi. Iptek. Nah, maka kalau di surat 55 surat Rahman ayat 33 itu kan ya ma'syarul jinni wal insi, hai jin dan manusia, kalau kamu bisa menembus angkasa, tembuslah, tapi kamu tidak bisa menembus kecuali dengan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, memang ini dilemanya saat ini ya. Kita di Indonesia ini kan biasanya anak-anaknya dikuliahkan di Timur Tengah. Padahal yang orang-orang Timur Tengah, anak-anaknya disekolahkan di Eropa dan Amerika. Ini memang suatu juga. Orang Arab Saudi, ya, saya punya teman jadi dosen di sana. Ya. Itu kalau melihat fakta di lapangan, anak-anaknya itu kuliahnya itu di Jerman, Prancis, Inggris, Amerika gitu. Tidak ada yang kuliah di Indonesia, orang sana. Karena apa? Untuk menggali teknologi yang ada di sana, karena teknologinya di sana itu sangat maju. Termasuk bikin mobil, bikin pesawat, dan apalagi sekarang kan teknik nuklir itu sudah dikembangkan juga ya. Kalau yang namanya nuklir itu cuma batu korek itu Pak, jelas itu kecil sekali itu, berapa mili itu bisa meledakkan bertonton. Nah, ini kan ada ilmunya ya, karena energinya sangat tinggi. Maka kalau kita generasi kita tidak belajar teknologi, ya nanti
ketinggalan juga, karena memang yang di sana belajarnya sudah melanglang buana, kita malah belajarnya hanya menghafal. Nah itu juga menghafal juga baik, tapi harus ditindaklanjuti. Kenapa akal manusia itu harus dipakai, Pak? Ya. Ayatnya kan jelas sekali ya. Dalam surat Yunus ayat 100 itu, ya. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, jadi memang akal itu harus digunakan, supaya tidak mudah dibohongi itu loh, Pak. Nanti penjaringan ada orang pakai jubah ngaku saya cucu Nabi, sampean harus infak saya 1 M, nurut wae, dihapusi udah niku. Nek gur cucuke kabeh iki cucune Nabi Adam. Gur ngaku-ngaku nganggo jubah. Wah, wis do dihapusi gelem ora. Ada lagi mungkin suruh infak ini nanti dapat mobil ini dan sebagainya, dibohongi semua ya itu. Padahal kan ayatnya jelas kan. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kan gitu. Kalau punya baca surat Yasin ayat 21 itu ya, buka sendiri. Nah, kita harus menggunakan akal ya. Atau lagi ya, yang bukan ayat disampaikan supaya dagangannya laris, kaya raya, orang diutang, maca selawat sedina ping 3.000. Nah terus nyambut gini kapan? Nah, gitu. Hal-hal yang demikian itu harus yang tidak sesuai dengan satu, tidak sesuai dengan pikiran sehat, yang kedua tidak sesuai dengan hati nurani, itu harus kita tinggalkan. Kalau Al-Quran itu sesuai apa? Pikiran, akal, dan sesuai hati nurani, Pak. Tidak bohong-bohongan, ya. Maka kalau istilah orang baca ini mudah-mudahan nanti bisa kaya. Yang namanya bahasa Indonesia itu kalau dikasih diulang kemudian ditambahkan itu tidak betulan, Pak. Mobil-mobilan itu bukan mobil beneran. Bojo-bojoan itu juga bukan bojo beneran. Sukses-suksesan itu juga sukses. Maka itu termasuk ya bohong-bohongan. Oleh karena itu ya kita harus waspada hati ini. Oleh Allah kita gunakan akal. Kalau kita tidak menggunakan akal, Allah menimpakan kemurkaan ya. Arabnya bisa dibaca ya. Belajar memfungsikan akal. Ini surat Luqman ayat 17 ya. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu sungguhnya ya. Apa ya? Ini nanti dibaca sendiri ya di surat Luqman ya. Saya terpotong ini. Ya intinya surat Luqman ayat itu adalah seorang Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Kemarin sudah saya cukil ya bahwa bisa saja Luqman ini juga seorang guru spiritual yang memberi nasihat kepada muridnya. Lantas dalam surah 45 ya, ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai mirizki fa ahya bihil ardo ba'da mautiha wa tasrifur riyaha ayatul liqaumi yaqilun. Dan pertentangan malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari angkasa langit dari rezeki, dan dia hidupkan bumi dengan setelah matinya, serta gerakan angin ya, sebagai ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan. Liqaumi yaqilun, Pak. Nah, untuk itu kita akan melihat ayat ya, tapi belum saya tampilkan di sini karena ya laptop saya itu tak dandakan yang Master Bedroom jadi sudah seminggu lebih. Kita buka ya. Surahnya 73 ayat 9 dulu ya. Ini saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Rabbul Masriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tuhan timur dan barat, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran ada istilah dua timur dan dua barat, ya. Rabbul Masyroqa ini, ya, wa Rabbul Maghribaini, ya. Bisa dibuka surat Ar-Rahman ayat 17, ya. Di situ disebutkan Rabbul itu memelihara, ya, yang memelihara dua tempat terbit matahari, masyrik. Tuhan yang memelihara tempat terbenam atau maghrib, ya. Dalam Al-Quran terdapat 8 ayat dengan kata masyrik, ya. 7 diantaranya berpasangan dengan maghrib. Hanya 1 ayat tanpa pasangan maghrib. Kata masyrik muncul dalam bentuk isim tunggal, 2 dan jamak. Ketika berpasangan, kata masyrik selalu muncul lebih dulu dari maghrib. Nah, masyrik wal maghrib. Tapi yang di surat Rahman tadi, ya, Rabbul Masyroqa ini, Masyriqa ini, wa Rabbul Maghribaini. Dua maghrib dan dua masyrik dan dua maghrib, ya. Masyrik itu tempat cerah, tempat semangat, tempat semarak. Kalau maghrib itu tempat redup atau layu atau sepi. Nah, maka dalam Al-Quran itu kehidupan manusia dimulai dari masyrik, fajar, ya. Fajar itu kan transisi dari gelap ke terang. Termasuk jiwa kita ini kan lewat transisi, Pak. Tadinya kan kita tidak tahu apa gelap. Bahkan kita, ya, Nuwun Sewu, orang suci itu punya masa lalu. Tapi orang buruk, orang jahat itu juga punya masa depan yang baik. Nah, maka kadang kita kan karena kebodohan kita dulu melakukan kegelapan, entah itu fahsya, mungkar atau apa, ya. Itu setelah kita sadar, bangkit dari kesadaran, masa transisi, itulah fajar. Nah, setelah fajar ini, ya, setelah fajar ini kita ibaratnya orang tidur itu bangun atau tidak. Jiwa kita ini setelah bangkit dari kesadaran ini, kalau tetap sadar terus bangkit, itu bisa menyaksikan matahari, ya, terang benderang, ya, dan juga siang yang terang benderang. Tapi kalau tidur lagi, ibaratnya ya sudah terontong-terontong, jiwanya itu sudah tadinya kegelapan mendapat pencerahan, lantas malah tidur lagi, ya, tidak, istilahnya ya tidak cari lagi, tidak taklim lagi dan sebagainya, akhirnya tidur lagi, tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, karena ini hubungannya dengan nalar ayat semesta itu pragmatisnya, ya, namanya langit dan pencerahannya adalah pencerahan jiwa. Nah, maka dia tidur lagi atau bangkit lagi. Nah, kalau masa transisi di waktu fajar ini, karena disebutkan masyrik itu, ya, adalah tempat semarak, tempat semangat dimulainya manusia untuk beraktivitas. Maka saya sendiri secara pribadi, ya, kalau habis subuh pikiran itu mending saya sujud syukur karena pagi-pagi masih bisa hidup, bisa menghirup udara segar. Ya, syukur itu kan kapan saja bisa, ya. Kita mulai dengan baik itu. Nah, kalau bisa menyaksikan matahari yang jasmani dan bisa menyaksikan matahari yang ruhani, ya, mereka ini tetap sudah mendapatkan pencerahan. Kenapa disebutkan dua masyrik dan dua maghrib? Begini Bapak Ibu, secara astronomi, kalau tadi Indonesia, ya, di sini, di sana maghrib, ya, di belakang maghrib saat ini, itu di Amerika masyrik, Pak. Jadi di sini duka, di sini ngisak gini, dan di Amerika sana di balik bumi itu mungkin duha. Tapi kebalikannya besok, sini masyrik, di sana maghrib. Itulah bumi itu maksudnya dua maghrib, dua masyrik dan dua
Dua masyrik dan dua maghrib. Maka ayatnya ya dua masyrik dan Allah yang memelihara itu. Itu salah satu. Kemudian salah satunya juga ada tafsir misalnya bumi ini kan zigzag 23,5 derajat. Ini bulan Mei ya. Mei nanti Juni. 23 Juni pentok lor mataharinya zigzag bumi. Nanti 23 Juni kesini lagi Khatulistiwa 23 September. Nah, waktu di utara ini di sana juga ada masyrik dan maghrib. Nanti ke sini ya dari September sampai 23 Desember mentok kidul balik lagi itu juga ada masyrik dan maghrib. Ada yang berpendapat begitu. Nah, dua-duanya memang baik saja, tapi intinya ya kita pagi itu harus bersemangat ya, cerah ya. Kita bisa bangun tidur, bisa berkedip, bisa bernafas, itu adalah sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau yang berhubungan dengan masyrik dan maghrib ya, itu memang banyak sekali ayatnya ya. Juga di dalam surah Al-Baqarah 115 ini sering saya sampaikan juga, walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwalu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas, Maha mengetahui segala sesuatu ya. Allah Maha mengetahui. Nah, kalau kita menghadap ke timur dan ke barat itu ada wajah Allah. Nah, disinilah sebetulnya kita pentingnya mengenal Allah. Kalau penjenengan dulu waktu kecil ya namanya pujian itu Allah wujud kidam bakok. Wujud itu ada tapi tidak kelihatan tapi ada. Bahasanya begitu. Tapi sebetulnya bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya untuk tahu wujudnya Allah itu ya karena bisa menghadirkan Sang Maha Keberadaan ini harusnya juga bisa menyelami. Dan ini perjalanannya untuk mengenal Allah Ma'rifatullah itu beda-beda kita semua, Pak. Seperti nabi-nabi itu juga beda-beda. Nabi Ayub ya bisa ketemu Allah dalam keadaan menderita sakit. Nabi Sulaiman menjadi raja kaya raya. Dan lain-lain nabi-nabi yang lain. Nah, semuanya itu sebetulnya ada sesuatu yang hanya simbolik. Ya. Misalnya ya Nabi Ibrahim itu mecahi arca-arca ya, patung ya, patung. Lantas dalam sejarah Nabi, rumahmu itu jangan diisi patung. Ini sebetulnya siloka ataupun amsal, Pak. Ya. Patung itu kan sifatnya kaku. Ya. Di rumahmu itu jangan ada sifat-sifat kaku. Egois, kaku, tidak lentur, tidak lembut. Kalau dalam rumah tangga itu satu kaku kan terbentur apa? Beku sama beku kan terjadi benturan. Maka sebenarnya sifat-sifat kaku lah, sifat-sifat patung itulah yang tidak dibolehkan. Nah, maka kalau kita untuk ma'rifatullah ini sebetulnya Bapak Ibu masing-masing itu dalam keadaan tidak sama. Dan ini tidak bisa dijelaskan karena memang perjalanan spiritualnya berbeda-beda. Namun intinya kita hanya menstimulan ya, bahwa kalau sudah menghadirkan Allah itu syaratnya ataupun ciri-cirinya ya sudah bahagia, sudah lemah lembut, sudah apa adanya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terbawa oleh yang ada di luar karena di dalamnya sudah sejuk, sudah damai, sudah nyaman ya, tidak terpengaruh situasi yang ada di luar. Misalnya dimarahi orang lain ya, ada orang marah-marah dengan kita. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan seperti istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar itu, Pak. Nah, kalau kita itu
lembut lentur ibarat air, ya. Yang sini kan marah itu kan diibaratkan nar, api. Nek api sama air itu kan enggak mempan toh air dibakar dengan api. Tapi kalau sini malah bensin, nah, itu malah dadian begitu. Itu sebenarnya namanya ayat-ayat semesta ini itu semua mengandung pelajaran untuk kita. Maka sebenarnya pencerahan itu bukan lamanya kita ngaji, bukan kesana kemari kita ngaji, tapi kita tersentuh dari dalam ini bisa membersihkan, ya, menyadari, mengerti dirinya sendiri, sehingga yang dari dalam ini menuntun kebaikan kita ikuti. Setelah kita mengikuti apa yang ada di dalam ini, insya Allah juga selamat, karena memang Allah sudah menciptakan kita semua itu yang namanya Furqan yang ada di dalam. Nah, kenapa semesta ayat-ayatnya itu bersimetri dengan yang ada di dalam manusia? Maka tadi saya sebutkan, fajar itu transisi. Kalau bagi yang sudah bangkit, jiwanya bisa menyaksikan matahari ruhani, dia akan cemerlang bercahaya di dalam dirinya. Tapi kalau tidur lagi, ya wes lah, ngaji ki ya ngantuk, ngaji ki ya apa, waktune kelong dan lain sebagainya. Itu kemelekatannya kepada dunia ini lebih berat, ya. Itu ya akhirnya ya seperti saya gambarkan tadi, tidur lagi, jiwanya tidur lagi. Bagi orang yang sudah cerah melihat matahari ruhani, melihat matahari jasmani, dua-duanya sudah ibaratnya, kalau jiwa ini Pak Ibu, ya, jiwa ini kalau sudah di alam malakut, ya, sudah di alam pencerahan itu, perbandingannya satu hari itu, ya, kan ada yang 50.000 tahun. Maka kalau termasuk yang Lailatul Qadar itu yang mendapatkan hikmah dengan yang tidak, itu perjalanan 83 tahun atau 1000 bulan itu memang terbukti. Lah kalau yang tidak ambil pencerahan, tidak menggunakan akal, tidak mencari, hanya diam dan duduk saja, ketinggalannya lama sekali, Pak. Ya. Umurnya itu umur sudah 60, 70, belum, ibaratnya jalan itu belum berjalan. Nah, ini perlu kita renungkan, yang ayat-ayat semesta harus kita fungsikan juga, semesta yang ada di dalam diri. Jadi kalau dalam Al-Quran bicara langit, itu bukan langit yang di sana saja, tapi juga langit yang ada di dalam. Termasuk langit yang 7 yang ada di kita ini kan, leher ke atas ini, ya, 2 pendengaran, 2 penglihatan, ya, 2 penciuman dan 1 pembicaraan, itu kan 7 juga. Berlapis ini kan. Kalau kita fungsikan tadi, ya, akal kita akan menjadikan kita ini ulul albab. Sekarang ini kita baca surat 30 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzaraba lakum, ya, masalam min anfusikum. Jadi memang diri kita ini diumpamakan juga permisalan dari dirimu, ya. Dengan berpasangan, adakah bagimu apa yang dimiliki tata hukummu sebagai serikat pada apa yang kami berikan padamu? Kamu sama saja, ya, dalam hal ini, ya, kamu sama saja dalam hal ini. Kamu mencemaskan mereka atau serikatmu seperti mencemaskan dirimu sendiri. Seperti itulah kami jelaskan ayat bagi kaum yang berakal. Nah, yang orang yang ada kemelekatan, ya, kepada apapun itu, sehingga dia menjadi cemas. Kalau berpisah menjadi cemas dan lain sebagainya, itu nanti ya oleh Allah di sini, apakah sebagai yang kamu serikatkan, yang sudah diberikan kepadamu itu, kamu akan mencemaskan yang kamu serikatkan tadi. Jadi di sini bukan manusia saja, apa saja. Mungkin kita punya perusahaan dan lain sebagainya, ya, itu kalau ada kemelekatan sehingga kita cemas, takut kehilangan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang perlu kita install ulang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya,
ayat 20 ya. 5:4. Dia yang menjadikan untukmu bumi sebagai ayunan atau melayang mengitari matahari dan menempatkan untuk kamu padanya garis orbit atau sebulan. Dan dia turunkan dari angkasa air atau hujan, lalu kami keluarkan dengannya air itu pasangan-pasangan dari tetumbuhan berbagai corak. Makanlah dan peliharalah ternakmu, bahwa pada yang demikian ada ayat-ayat bagi yang hidup tertib. Inna fi dzalika layati liulil naha. Ya. Jadi kalau hidupnya tertib, ya, itu namanya ada hujan, ada tumbuhan, ada ternak itu memikirkan, Pak. Bagi yang tidak memikirkan, itulah biasanya ya ngono ki nek jeneng hujan ya terus tukulan kan begitu. Tapi bagi ulul albab itu segala sesuatu itu dipikirkan indah. Yang namanya cabai itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang keriting, ada yang seret dan sebagainya. Belum nanti buah dan sebagainya. Ini kalau musim matahari di utara ini kok musimnya tidak ada pas sama musim di sana. Itu artinya memang ya Allah memberikan kemudahan untuk manusia ini. Karena Allah itu kan Rob. Rob itu pemelihara, Pak. Jadi kalau ada orang tua takut, wah anakku sok ben piye ya, omahe ngendi gaweane apa, itu namanya tidak percaya pada Allah. Allah melahirkan ya, menciptakan manusia ini termasuk anak-anak kita ini kan istilahnya tamu agung di semesta. Ini ada yang memelihara. Tugas kita tuh hanya mengarahkan. Mengarahkan itu jangan dipaksa. Ya. Karena Allah anak itu punya talenta masing-masing. Maka sebenarnya kalau sekolah harus seragam, pelajarannya seragam itu sebenarnya pendidikan yang tidak sesuai dengan fitrah. Orang sukanya bikin skillnya itu bikin sesuatu. Tapi kan sinau ilmu sosial, ya males, Pak. Tapi yang sukanya matematika, ahlinya itu tidak olahraga, ya males. Jadi memang kita harus tahu anak saya itu kemana, itu kan harus. Tidak boleh kita orang tua memaksakan, nanti ya yang terjadi ketidakbaikan. Karena anak adalah tamu agung di semesta, harus kita layani sebaik-baiknya. Karena ya, orang punya anak itu kan dipercaya oleh Allah. Kalau Pak Alam Surata itu kalau tidak punya anak dicintai Allah, kalau punya anak dipercaya oleh Allah. Itu juga ada betulnya. Tapi orang tua itu kalau Pak Anom ya ibaratnya kaya pelem. Kari pelok tok aja dimuti. Niku nek sing tua-tua ngrasake niku. Wong tuane ndidit sithik wae anake jek ngetne. Lho Pak Ahmad iki krasa. Wah sawahe jewra ini. Awake ning ndi? Ngetne wae. Perusahaane Pak apa, Bu apa, duwe tabungan ora itu anak. Nggih mboten, Bu? Mboten, nggih pun syukur. Tapi kalau di sini nggak ada bedanya. Nggih, kita lanjut dikit ya. Tasih nyala atau Mas Heru? Nanti kalau padam dilaporkan dulu. Kita lanjut ya, dulu babnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dalam kita belajar, ya, ini juga pengulangan saja, ya, bahwa pengetahuan yang kita dapatkan itu harus memenuhi 3 azas koherensi, ya, itu tidak bertentangan dengan pengetahuan yang lain, karena Al-Quran itu tidak bertentangan dengan ayat semesta, tidak bertentangan dengan akal pikiran, tidak bertentangan dengan ilmu yang lain. Itu saling melengkapi dalam Al-Quran itu. Dan memenuhi unsur juga korespondensi, itu faktanya ada, ya. Faktanya ada. Kalau tadi saya sebutkan dalam
ayat tadi, kalau kamu bisa menembus angkasa atau kamu bisa jalan-jalan ke Saturnus, ya datangilah. Berarti memang planet yang ada 3 cincinnya itu memang ada. Inilah faktanya ada. Ya. Lantas secara pragmatis itu ilmu kita itu harus bermanfaat untuk diri kita, Pak. Jangan sampai punya ilmu malah diri kita tidak bermanfaat. Ya. Contohnya ilmu yang tidak bermanfaat itu ngaji kesana mari, ya, ijih senengane ngrasani kancane, ngrasani tonggone, gampang tersinggung, sakit hati, kecewa. Ini namanya ilmunya tidak bermanfaat. Yang ilmu bermanfaat itu ya tadi bisa melenturkan dirinya, bisa melembutkan dirinya, sehingga dia menjadi sesuatu yang diridhoi Allah tadi. Nah ini tadi saya sebutkan ya, korespondensi itu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan pengetahuan lainnya. Kalau korespondensi, pengetahuan tersebut sesuai dengan faktanya dan dapat dibuktikan. Azas pragmatis yaitu pengetahuan tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini ayat juga sering tampil, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Bahwa sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kalau tidak bertakwa dan tidak berbuat baik, ya Allah tidak bersama. Nah, walaupun orang itu sakit, tapi kalau bertakwa dan berbuat baik, itu bersama Allah, jiwanya akan kuat. Tapi kalau sakit, ya masih marah-marah, masih ngeluh, masih uring-uringan, ya sudah tidak bersama Allah lagi. Akhirnya yang terjadi malah ya tambah sakit kan begitu. Nah, ayat yang sangat keren sering saya sampaikan juga yang hubungan tadi, bahwa ayat-ayat semesta itu kita nalar, kita pikirkan ya. Dalam surat 41 ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan perlihatkan, kami akan bentangkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah cakrawala atau ufuk atau afaq, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dia adalah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah akan membentangkan, memperlihatkan kepada kita ayat-ayat di semesta dan juga pada diri kita masing-masing. Ya, kalau tadi saya sebutkan ada matahari jasmani, harusnya kita juga mengerti matahari ruhani. Sebagaimana kajian kita tentang Ashabul Kahfi itu ya, yang mengerti bahwa dalam gua ada matahari ruhani yang dia sudah mendapatkan yang namanya makanan jiwa. Ya, ayat ini memang sangat kunci atau perlu sekali kita ingat-ingat ya, bahwa Allah memperlihatkan atau Allah membentangkan kepada mereka itu ya, mereka kita semua ini termasuk di segala wilayah cakrawala dan ini. Tapi kebanyakan manusia kan tidak memperhatikan tanda atau ayat. Ayat itu artinya tanda. Ada matahari, ada badai, tornado, ada pelangi, itu kan ya itu ya biasa wae kan gitu. Bagi ulul albab itu adalah suatu keindahan yang sangat luar biasa. Maka ketakwaan memiliki kaitan sangat erat dengan sikap pembelajar itu. Di dalam Al-Quran, orang yang terus belajar dari lingkungannya disebut sebagai ulul albab, alias orang yang terus-menerus menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Bukan hanya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, melainkan juga yang terdapat di dalam semesta ini. Nah, maka ya, termasuk kejadian-kejadian itu juga ayat atau tanda. Maka kita harus mengerti pelajarannya apa, pesannya apa. Wah, aku ndengi kok numpak pit kok melier, oh ternyata sebabnya aku ngantuk misalnya gitu. Aku melaku kok kesandung, kesusu sebabnya misalnya gitu, ada, harus kita pelajari.
Oh ternyata harus hati-hati, tidak kemerungsung dan lain sebagainya, kan begitu. Itu semua kan perlu kita ambil pelajaran dan pesan. Karena memang semua itu dimanapun ada risiko. Kalau kita berjalan di jalan ya ada risiko. Jangan wes lurus, ape-ape, murine nyalip, nyenggol dan lain sebagainya. Nah ini kan perlu pencermatan ya. Termasuk ya kalau penjenengan jadi panitia wisata itu juga harus teliti, cari bis. Nek perlu dicek kiri telat ora, ya. Termasuk kemarin ini ternyata ya kejadian di Subang itu kan kirnya terlambat, harusnya Desember 23 sampai kemarin Mei sudah 5 bulan 4 bulan tidak dikir kan, akhirnya remblong terjadi seperti itu kan, nyawa kan itu kan. Nah, itu sebab akibat juga karena keteledoran manusia, keteledoran yang cari bis, keteledoran yang PO-nya juga sopirnya. Harusnya kalau yang jadi driver, wah ini kirnya terlambat, saya nggak berani bawa nyawa 54 orang. Nah, misalnya demikian. Ya, tapi karena ya itu ngejar duit sedikit, tapi yang jadi korban orang lain. Maka kita yang sudah belajar Quran itu harus memahami kejadian. Nah, Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit. Ayat berikut ini misalnya menunjukkan bagaimana seorang ulul albab selalu belajar hikmah dari ayat-ayat alam semesta atau yang kita kenal sebagai ayat-ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Ya. Surat 3 ayat 190. Ini ayatnya ya, sudah kita baca. Nah, di sini ada dua jenis pelajaran yang digambarkan dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah tentang benda-benda ya, diwakili oleh langit dan bumi atau planet dan bumi. Dan yang kedua adalah tentang peristiwa yang diwakili oleh silih bergantinya siang dan malam hari. Artinya seorang ulul albab adalah seorang pembelajar sejati terhadap segala peristiwa dan di sini ya surat Al-Imran ayat 7 ya. Waladi anzala alaikal kitab min huwa yatum Muhammad hunna umul kitab wa ukharu mutasabiyat. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayatabi'una ma tasabaha min hubtiga al-finnati wa ibtiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kulum min indi rabbina wa ma yadzakaru ila ulul albab, kan begitu ya. Jadi ayatnya ini ya, artinya kita baca, dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat jelas, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasabiyat atau samar. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasabiyat untuk menimbulkan fitnah, mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, ia berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasabiyat, semuanya itu dari sisi Rabb kami, dan tidak bisa mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal atau ulul albab. Jadi ada yang memang mencari takwil itu untuk menyesatkan yang lain karena tidak pakai ilmu pendukung atau sains, tapi bagi yang rosikuna fil ilmi ya, yang maju dalam ilmu ya, dia akan menselaraskan ayat-ayat itu. Jadi ayat-ayat tadi menjadi landasan yang kokoh bagi umat Muhammad
untuk meningkatkan kualitas keimanannya menjadi bertakwa. Cara paling hebat untuk mendekatkan diri bagi seorang hamba kepada Rabb-nya, sehingga dalam sejumlah ayat Allah menegaskan tidak akan bisa memahami ayat-ayat Allah sebagai pembelajaran jika tidak menjadi seorang ulul albab. Jadi memang harus menggunakan akal ulul albab itu. Umat Islam harus menjadi umat yang ulul albab atau menggunakan akal, yang mengedepankan akal sehatnya dalam beragama, sehingga tidak gampang diakal-akali oleh siapapun. Inilah agama yang terus-menerus memberdayakan umatnya untuk menjadi orang-orang pintar, yang suka bekerja keras, bekerja cerdas, tuntas dan tidak culas, penuh keikhlasan dan kesabaran, serta mengorientasikan hidupnya karena Allah semata. Dengan cara ini umat Islam akan terhindar dari berbagai keburukan, tapi bisa mencapai berbagai kebaikan dalam kehidupannya. Meskipun secara alamiah tak jarang keburukan bisa terlihat lebih mengesankan dan lebih menarik. Tetapi karena seorang ulul albab adalah seorang pembelajar jati yang memiliki kualitas tinggi dalam memahami dan menganalisakan masalah, maka insya Allah keputusan-keputusan selalu dalam koridor petunjuk Allah Sang Maha Berilmu lagi Maha Bijaksana. Nah ini tadi kalau peringatan ya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun kebanyakan yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal. Ini ya ulil albab kan ini, fattaqullaha ya ulil albab, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kadang yang salah itu menarik ya, karena kebanyakan orangnya kan. Sebagai penutup ya, di sini surat Ibrahim ayat 52, ada balagul linnasi waliyung zaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Ini Al-Quran adalah penyampaian bagi manusia agar mereka diperingatkan dengannya dan agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang satu, dan agar dipikirkan oleh ulul albab atau para peneliti, penyelidik atau ahli dzikir, ahli Al-Quran. Nah Bapak Ibu yang saya hormati ya, bisa dibaca sendiri surat 13 ayat 19, ini juga tentang ulul albab ya. Lantas juga yang lainnya, orang yang menggunakan akal atau ulul albab jiwanya bisa menangkap cahaya ya. An-Nur, cahaya, memiliki arti ganda, baik metafora sebagai cahaya yang akan membimbing ke Tuhannya maupun cahaya yang diartikan pada disiplin ilmu fisika modern dengan kecepatan 300.000 km per detik. Nah, jadi ya sebagai closing statement untuk malam hari ini, ternyata kita harus menggunakan akal untuk bisa jiwa kita ini menangkap cahaya. Karena yang namanya petunjuk Allah itu bukan benda, tapi energi atau cahaya. Nah, cahaya itu bisa kelihatan outputnya. Jadi kan kita ini orang itu beragama. Kalau dalam masjid ini kan kelihatan soleh semua tuh Pak. Kelihatan takwa semua tuh ya. Kelihatan solehah semua tuh ibu ya. Nah, tapi nanti setelah di luar itu outputnya, output ngerti Ibu? Outputnya itu sama orang itu keras atau tidak, atau menghormati atau tidak, merendahkan atau tidak, mudah tersinggung atau tidak. Nah itu prakteknya. Jadi yang namanya pencerahan itu bukan di dalam masjid ini, tapi nanti penjenengan praktek di sekolah kehidupan, di kehidupan di luar. Mengatakan semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.